Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Juliana dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, melalui program KMMI 2021, saya akan membahas mengenai K3, yaitu adanya alat pelindung diri atau kita sebut sebagai APD. Apa itu APD? Kita akan bahas di sini. Nah, APD atau singkatan dari alat pelindung diri merupakan suatu alat untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian ataupun seluruh tubuh kita dari potensi bahaya di tempat kerja, seperti melindungi tubuh kita dari cedera, kecelakaan, dan yang lainnya di tempat kerja, misalnya di industri, laboratorium, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas apa aja alat-alat yang ada di APD. Nah, yang pertama yaitu alat pelindung kepala, di mana bertujuan untuk melindungi bagian kepala dapat menyebabkan bahaya saat melakukan kegiatan. Misalnya melindungi kepala kita dari benturan benda berat yang biasanya dilakukan di bidang industri, lalu melindungi rambut kita saat melakukan percobaan di bidang laboratorium. Nah, contoh pengamannya yaitu menggunakan helm pengaman, hair cap, topi ataupun tudung. Nah, yang kedua yaitu ada alat pelindung mata dan muka yang dimana bertujuan melindungi mata dan atau muka dari paparan bahaya zat kimia. Misalnya dari percikan zat kimia sehingga tidak langsung masuk ke mata. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan Google, Face Shield, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada alat pelindung telinga, di mana bertujuan untuk melindungi alat pendengaran kita dari suara bising atau tekanan yang berbahaya bagi telinga. Nah, biasanya hal ini tuh digunakan di bidang industri. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan airplug, airmove, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu alat pelindung pernapasan, di mana bertujuan untuk melindungi organ pernapasan kita dari partikel-partikel ataupun gas kimia yang berbahaya, yang dimana dapat menyebabkan sesak napas ataupun yang lainnya. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan masker, respirator, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu alat pelindung tubuh, di mana bertujuan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh kita dari berbagai macam bahaya, sehingga jika kita terkena zat atau tumpahan itu tidak langsung terkena badan kita atau kulit kita. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan rompi, celemek, atau di bidang laboratorium kita biasa menggunakan jas laboratorium. Nah, yang keenam ada alat pelindung tangan, di mana melindungi tangan dan jari-jari dari bahayanya suhu ekstrim, radiasi, dan yang lainnya. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan sarung tangan berbahan kanvas ataupun kulit di bidang industri, lalu ada latex untuk di bidang laboratorium. Nah, lalu yang ketujuh ada alat pelindung kaki yang dimana melindungi kaki kita jika tertimpa atau terbentur benda berat. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan sepatu ataupun sepatu khusus. Nah, yang ke-8 ada pelampung, di mana pelampung ini melindungi pengguna yang bekerja di atas air ataupun di permukaan air. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu dengan menggunakan jaket keselamatan, rompi keselamatan, atau ban pelampung. Nah, yang ke-9 itu ada alat pelindung jatuh perorangan yang dimana membatasi gerak agar tidak masuk ke dalam tempat yang berpotensi bahaya. Nah, contoh alat pelindungnya yaitu ada tali koneksi, karabiner, sabuk pengaman, dan yang lain. Nah, itu dia berbagai alat pelindung diri yang perlu kita ketahui dan kita implementasikan saat bekerja baik di bidang industri maupun laboratorium. Tetap jaga diri, hindari kecelakaan saat bekerja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.